Bab 26. Kesalahpahaman yang diam-diam menyayat. Malam itu sebenarnya tidak ada rencana rahasia seperti yang Nadila bayangkan. Orang yang menelpon Raven adalah Nathan. Dokter itu baru saja selesai bertugas dan sekadar ingin memastikan kondisi Nadila. "Apa kabar pasien kesayanganmu?" Suara Nathan terdengar santai dari ujung telepon. Raven berdiri di dekat jendela ruang kerjanya, memandang lampu kota yang berkilau dari ketinggian apartemennya. "Dia baik, sudah jauh lebih kuat," jawabnya singkat. Nathan terkekeh. "Lalu bagaimana denganmu?" Raven mengernyit. "Apa maksudmu?" Nathan tertawa kecil. Nada suaranya berubah nakal. "Bagaimana? Kau masih bisa menahan diri?" Raven memutar mata kesal. "Apalagi yang kau bicarakan sekarang?" Nathan tertawa lebih keras. "Jangan pura-pura tidak mengerti. Istrimu cantik begitu. Kalian tinggal bersama, bahkan di ranjang yang sama, dan kau bilang kau tidak menyentuhnya sama sekali." Raven menjawab tanpa ragu. "Aku tidak akan menyentuhnya." Nathan bersiul pelan. "Wow, pengendalian diri yang luar biasa." Lalu dengan sengaja Nathan menggoda lagi. "Bagaimana dengan video-video yang kukirim kemarin? Masih bisa menahan diri?" Raven langsung mendengus kesal. "Video bodoh itu, buang saja. Meskipun kau mengirim video-video itu untuk memprovokasiku, aku tetap tidak akan menyentuh Nadila." Nathan tertawa. Gila, Raven Sebastian yang terkenal dingin itu ternyata bisa menahan diri seperti biksu. Namun Raven tetap bersuara tenang. "Aku tidak akan menyentuhnya sampai dia benar-benar pulih." Nathan tahu maksudnya. Kondisi jantung Nadila masih rentan. Stres atau aktivitas fisik berlebihan bisa berbahaya. Karena itu Raven memilih menjaga jarak. Namun percakapan itu tidak pernah sampai kepada Nadila. Yang ia dengar hanya sebagian, dan potongan kata-kata yang sampai ke telinganya justru terasa seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Di telinganya, yang terdengar hanyalah, "Aku tidak akan menyentuh Nadila." Seolah-olah ia adalah wanita yang tidak layak disentuh. Seolah-olah dirinya begitu buruk hingga bahkan suaminya sendiri enggan menyentuhnya. Padahal kenyataannya, Raven menahan diri demi keselamatannya. Namun kesalahpahaman itu tumbuh diam-diam, dan semakin hari semakin dalam. Hari-hari berlalu, Raven semakin sibuk. Ia sudah mulai kembali ke kantor. Sedangkan Nadila masih berada di apartemen. Raven melarangnya melakukan aktivitas berat. Makanan tetap dikirim setiap hari. Segala kebutuhannya tercukupi. Namun Raven tidak menyadari satu hal. Sikap Nadila berubah. Wanita itu tidak lagi seceria biasanya. Tawanya jarang terdengar. Ia lebih banyak diam. Namun Raven terlalu sibuk untuk menyadarinya. Ia tiba di apartemen saat Nadila sudah terlelap. Ia hanya masuk ke kamar merapikan selimut Nadila lalu keluar lagi. Selalu seperti itu, karena memang banyak pekerjaannya yang tertunda sejak Nadila dirawat di rumah sakit. Sore itu Raven pulang lebih awal. Hari itu jadwalnya sedikit longgar. Saat memasuki apartemen, Raven berpikir, Nadila pasti bosan sendirian. Ia ingin menemaninya, namun ketika ia masuk ke ruang tamu, Nadila sedang menonton drama di televisi. Raven duduk di sebelahnya, namun Nadila tidak menoleh sedikit pun. Seolah-olah Raven tidak ada di sana. Beberapa menit berlalu, tidak ada percakapan, tidak ada senyum, hanya suara televisi yang memenuhi ruangan. Raven mulai merasa kesal. Akhirnya ia bertanya, "Ada apa denganmu?" "Tidak ada," jawab Nadila singkat. Raven mengernyit. "Tapi aku merasa kamu berbeda." Nadila akhirnya menoleh, tatapannya dingin. "Benarkah? Apa yang berbeda?" Raven tidak suka nada itu. Nadila melanjutkan dengan suara tajam. "Bukankah kau biasanya tidak menyadari apapun?" Kata-kata itu menusuk. Raven langsung merasa tidak nyaman. Ia datang dengan niat baik. Ia bahkan mengosongkan jadwalnya, namun sekarang ia justru diperlakukan seperti ini. "Ada apa lagi?" tanya Raven kesal. "Kenapa wanita selalu rumit? Aku sudah meluangkan waktu untuk menemanimu, tapi kau malah bersikap seperti ini. Apalagi yang salah? Kalau ada masalah katakan saja. Tidak perlu berdrama. Drama seperti ini melelahkan." Kata-kata itu seperti menyulut api. Mata Nadila langsung berkaca-kaca. "Jadi bagimu, perasaanku hanya sebuah drama?" Suaranya bergetar. "Hal yang melelahkan dan tidak berarti." Raven terdiam.
Namun sebelum ia sempat menjawab, Nadila tiba-tiba menangis. Tangisnya pecah begitu saja. Lalu ia berdiri dan berlari menuju kamarnya. Pintu kamar tertutup keras. Raven masih duduk di sofa, terpaku. Ia benar-benar tidak mengerti. Bukankah ia hanya ingin menemaninya? Kenapa semuanya berubah seperti ini? Wanita memang sulit dipahami. Ia merasa serba salah. Akhirnya Raven menghela napas kesal. Ia mengambil ponselnya, lalu menelpon dua orang yang ia kenal sejak lama, Roy dan Nathan. 1 jam kemudian mereka bertemu di sebuah kafe. Nathan menepuk bahu Raven dengan dramatis. Wow, aku seperti bermimpi. Tuan Raven yang sangat sibuk ini punya waktu bertemu sahabatnya. Rauh hanya tersenyum sambil menyeruput minumannya. Benar, ini langka. Raven mendengus. Aku sedang suntuk. Roy langsung menatap serius. Ada masalah? Mungkin aku bisa membantu. Namun Nathan langsung menimpali dengan nada mengejek. Mana mungkin dia punya masalah? Biasanya dia yang memberi masalah pada orang lain. Raven menatap Nathan tajam. Nathan langsung mengangkat tangan menyerah. Oke, aku serius sekarang. Apa yang terjadi? Raven menyandarkan tubuhnya di sofa. Ini bukan masalahku. Nathan mengangkat alis. Lalu masalah siapa? Kenapa kau capek-capek memikirkannya kalau bukan masalahmu? Raven menjawab santai. Ini masalah asistanku. Nathan hampir tersedak minumannya. Asistenmu? Kenapa? Karena dia punya masalah dengan istrinya, jawab Raven. Nathan langsung tertarik. Oh, ceritakan. Raven mulai menjelaskan. Suaminya sudah meluangkan waktu untuk istrinya. Sengaja mengosongkan jadwal, tapi tiba-tiba istrinya bersikap dingin. Kesal, penuh drama, padahal dia tidak tahu apa kesalahannya. Wanita memang rumit. Nathan menyipitkan mata. Kenapa kau yang kesal? Bukankah itu bukan masalahmu? Raven mengambil bantal sofa dan melemparkannya ke arah Nathan. Aku kesal karena kinerjanya jadi buruk. Nathan tertawa. Oke, serahkan padaku. Nathan lalu berpikir sejenak. Kemungkinan besar, suaminya memang punya salah. Raven langsung membantah. Tidak mungkin, dia tidak tahu apa salahnya. Nathan mengangkat bahu. Itu masalahnya. Kadang pria memang tidak sadar. Coba suruh dia mengingat-ingat. Buat daftar kalau perlu. Apakah dia lupa janjinya? Atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan? Atau istrinya menemukan catnya dengan wanita lain? Ada bekas lipstik di kemejanya? Raul langsung memotong dengan wajah datar. Kau terlalu banyak menonton drama. Nathan mendengus. Lalu menurutmu bagaimana? Ray meletakkan gelasnya, menatap Raven tenang. Kalau istrinya marah, biasanya memang ada sesuatu yang menyakitkan hatinya. Entah disengaja atau tidak. Raven diam. Ray melanjutkan dengan suara bijak. Langkah pertama, suaminya harus minta maaf. Raven langsung mengerutkan kening. Minta maaf. Untuk apa? Dia tidak merasa bersalah. Roy tersenyum kecil. Tenang dulu, kadang bukan soal siapa yang benar, tapi soal membuat pasanganmu merasa dihargai. Biarkan istrinya tenang dulu, setelah itu baru bicara baik-baik. Nathan mengangguk setuju. Benar, perempuan tidak bisa dihadapi dengan cara langsung kasar. Mereka memang seperti itu. Raven terdiam. Untuk pertama kalinya ia berpikir, mungkin Raw benar. Namun Raven tidak tahu satu hal. Di apartemennya saat itu, Nadila sedang duduk di lantai kamar, menangis sendirian, dengan satu pikiran yang terus berputar di kepalanya. Jika Raven benar-benar tidak menginginkannya, mungkin mereka perlu waktu untuk sendiri, untuk sama-sama merenungkan semuanya. Lebih baik untuk sementara waktu, ia pergi dulu dari kehidupan pria itu, mungkin ke rumah Vika sahabatnya, atau di hotel. Entahlah, itu bisa dipikirkan nanti. Dan malam itu, Nadila mulai memasukkan pakaiannya ke koper. Nadila mulai merencanakan sesuatu yang tidak pernah Raven bayangkan. Mungkin waktu akan memperbaiki segalanya, pikirnya dengan berat hati. Bersambung.